Di Hastinapura, Duryudana, Dursasana dan Syangkuni sedang merencanakan untuk menculik Drupadi. Dursasana dan Syangkuni berkeyakinan bahwa Arjuna akan kembali hari itu. Syangkuni mengatakan sebelum Arjuna kembali, mereka harus menangkap Drupadi. Kemudian Duryudana bertanya kepada Syangkuni bagaimana cara menangkap Drupadi sedangkan mereka tidak boleh menyerang Pandawa. Karena mereka sudah terikat pada perjanjian. Syangkuni kembali mengatakan bahwa mereka tidak perlu menyerang Pandawa, tapi Raja Sindu Jayadrata, suami dari Dursala yang akan menculik Drupadi. Raja Sindu Jayadrata, suami dari Dursala, datang untuk membantu Duryudana. Duryudana berterima kasih pada Raja Sindu karena sudah datang untuk membantunya. Duryudana mengatakan bahwa para Pandawa tidak pernah meninggalkan Drupadi dan tidak pernah membiarkannya sendiri. Duryudana menasihati Raja Sindu untuk mewaspadai kekuatan para Pandawa. Mendengar hal itu, Raja Sindu terlihat marah dan mengatakan pada Duryudana bahwa dia tidak mengetahui apapun tentang Raja Sindu, maka dari itu Duryudana tidak tahu kemampuan apapun dari Raja Sindu. Setelah itu, Syangkuni mempunyai rencana dan memberitahu Raja Sindu bahwa Yudhistira setiap pagi yang melakukan Sanjavandana di tepi sungai. Bima dan Sadewa pergi ke desa untuk memberikan amalnya pada yang miskin, sementara Nakula setiap hari selama 90 menit mendapat tanggung jawab untuk melindungi Drupadi sendirian. Di gubuk tempat para Pandawa dan Drupadi tinggal, Raja Sindu bersembunyi di salah satu pohon memperhatikan Drupadi dan Nakula. Kemudian dia membuat teriakan yang mirip dengan Yudhistira untuk mengelabui Nakula agar pergi meninggalkan gubuknya. Nakula dan Drupadi mendengar teriakan itu dan segera keluar. Drupadi cemas jika ada buaya atau raksasa menyerang Yudhistira dan meminta Nakula untuk melihatnya. Tetapi Nakula tidak akan pernah meninggalkannya sendirian di gubuk. Drupadi mengatakan dia akan melindungi dirinya dengan pedang jika ada bahaya, dan meminta Nakula untuk tetap melihat Yudhistira. Kemudian Nakula pergi melihat Yudhistira. Setelah Nakula pergi, Raja Sindu mendekati Drupadi dan memanggilnya. Drupadi terkejut dan bertanya siapa Raja Sindu dan mengapa dia datang ke gubuknya. Raja Sindu mengatakan bahwa dia adalah suami Dursala. Kemudian Drupadi menyuruhnya duduk dan mengambilkan minum untuk Raja Sindu dan mengatakan bahwa suaminya sedang melakukan Sanjavandana. Kemudian Raja Sindu mengatakan bahwa dia sudah tahu semuanya saat bersembunyi di balik pohon. Nakula tergesa-gesa menemui Yudhistira yang kemudian memanggil dan melihat Yudhistira sedang melakukan Sanjavandana. Nakula mengatakan semuanya kepada Yudhistira tetapi Yudhistira mengatakan dia sedang melakukan pranayam di dalam air. Kemudian Nakula mengatakan pada Yudhistira bahwa itu adalah rencana jahat dan menyadari Drupadi sedang sendiri di gubuk. Raja Sindu kemudian membawa Drupadi dengan menariknya ke kereta kuda dan membawanya pergi. Tiba-tiba saat dalam perjalanan, Sadewa memiliki firasat buruk tentang Drupadi dan langsung mengajak Bima untuk segera pulang ke gubuknya. Drupadi menjerit meminta tolong dan kemudian Bima dan Sadewa mengejarnya tetapi mereka tidak berhasil menyelamatkan Drupadi. Di perbatasan, Duryudana, Dursasana dan Syangkuni sedang menunggu Raja Sindu dengan membawa Drupadi kepadanya. Tidak lama kemudian Syangkuni melihat Raja Sindu sedang datang ke arahnya dengan membawa Drupadi dan mengatakan pada Duryudana agar dia tidak khawatir karena tidak akan ada yang bisa menghentikan matahari terbenam. Ketika Raja Sindu mendekati Duryudana, tiba-tiba Arjuna datang di depannya dan menghentikannya. Mengetahui hal itu, Duryudana akan menyerang Arjuna, tetapi Syangkuni menghentikannya karena tidak boleh seorang pun untuk menyerang Arjuna. Kemudian Arjuna melesatkan panahnya di depan kereta Raja Sindu dan debu-debu beterbangan hingga orang-orang tidak bisa melihat apapun dan Arjuna membawa Raja Sindu serta Drupadi pergi dari perbatasan. Raja Sindu dibawa ke dalam hutan dan akan diberi hukuman atas perbuatannya. Yudhistira meminta Bima untuk menghabisi Raja Sindu. Duryudana dan para prajuritnya mencari Raja Sindu dan para Pandawa sampai ke dalam hutan. Saat Bima akan membunuh Raja Sindu, tiba-tiba Arjuna menghentikannya dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa membuat saudarinya menjadi wanita tak bersuami. Saat Duryudana mencari Raja Sindu, Dursasana menemukan mahkota Raja Sindu yang terjatuh dan kemudian mereka melanjutkan mencari Raja Sindu. Bima meminta Arjuna agar memberikan panahnya untuk memotong rambut Raja Sindu dengan bentuk 5 tanda yang melambangkan 5 Pandawa. Duryudana dan para prajuritnya menemukan Raja Sindu dengan bentuk rambut yang sudah terpotong, tetapi para Pandawa dan istrinya sudah meninggalkan Raja Sindu sendiri sehingga rencana Duryudana gagal. Pandawa dan Drupadi akan memulai masa penyamarannya selama setahun. Saat Duryudana kembali ke Hastinapura, dia bingung bagaimana para Pandawa pergi dalam waktu sekejap.
Syangkuni mengatakan bahwa sebelum tahun terakhir persembunyian para Pandawa berakhir, mereka harus segera menemukan Pandawa. Kemudian Duryudana meminta pamannya untuk diam karena semua rencananya sudah gagal total. Syangkuni mengatakan bahwa rencananya bukan gagal, tetapi keberuntungan ada di pihak Pandawa. Mendengar hal itu, Duryudana mengatakan bahwa keberuntungan dari musuh hanya istilah lain dari kelemahan. Kemudian Syangkuni mengatakan pada Duryudana bahwa kejayaannya tidak didapatkan dari pertempuran sulit, tetapi pengkhianatan dan kecurangan yang menganugerahinya, kemampuan untuk melawan para Pandawa tidak ada di dalam dirinya. Duryudana terlihat marah dan bertanya apakah Bima lebih kuat darinya. Kemudian Sangkuni mengatakan bahwa dalam pertempuran, dasar dari kemenangan bukan lewat kehebatan satu orang saja, tapi kehebatan dari pasukannya dan jumlah dari para raja yang ada di pihak mereka itu jauh lebih penting. Bahkan kecintaan seluruh rakyat pada mereka itu lebih penting. Sebuah kerajaan dibentuk dengan perhatian dan kepercayaan dari semua raja. Setelah itu Duryudana mengatakan dia tidak bisa percaya lagi kata-kata dari Syangkuni dan dia hanya menginginkan perang. Syangkuni pun berkata memang akan ada perang. Jika mereka tidak segera menemukan Pandawa dan kalau Duryudana tidak bisa melihat salah satu dari mereka dan memanggil nama mereka, maka akan ada perang. Saat perang Raja Anggakarna akan melawan Arjuna dan Duryudana akan melawan Bima. Kedua pasukan pasti akan mencari bantuan dari raja yang lain. Pasukan yang penuh amarah itu akan datang bersamaan dan akan ada kehancuran yang sangat mengerikan. Jika saat itu Duryudana menang, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Sebuah kerajaan yang rusak, sebuah kerajaan yang hancur dan kemiskinan. Syangkuni memberitahu Duryudana bahwa tidak akan ada perang kecuali pengkhianatan. Setelah itu, Syangkuni meminta Raja Sindhu dan Dursasana untuk mengirim utusan ke setiap daerah Arya dan mencari kemana perginya Pandawa dengan ciri-ciri 5 orang pria dan seorang wanita yang paling cantik di dunia. Di tempat Pandawa berada, mereka sedang menyembunyikan senjata dengan menguburnya di dalam tanah. Bima berkata kepada Yudhistira bahwa dia pernah menyembunyikan gada miliknya di tempat itu dan dia berkata bahwa saat itu adalah waktunya untuk mereka melakukan penyamaran. Yudhistira mengatakan akan sangat sulit bagi mereka untuk terus tersembunyi, terutama saat mereka bersama-sama, karena itu mereka tidak bisa tinggal bersama. Kemudian Sadewa mengatakan bahwa mereka harus punya identitas baru untuk 1 tahun ke depan, dan mereka harus mengingat penyamaran itu di dalam pikiran mereka. Bima bertanya kepada Yudhistira kalau ada orang bertanya siapa dirinya, apa yang akan dijawab olehnya. Yudhistira mengatakan dirinya tidak bisa berbohong, jika ada yang bertanya padanya maka dia akan tetap tenang. Kemudian Arjuna mengatakan bahwa hanya melakukan itu tidak akan cukup, yang dilakukan Yudhistira akan mengungkap siapa mereka sebenarnya. Nakula meminta Yudhistira untuk berbohong 1 tahun ke depan, tapi Yudhistira menolaknya. Setelah itu mereka mencari cara bagaimana mereka akan tetap tersembunyi. Saat itu Drupadi memiliki sebuah pemikiran yaitu memberikan para suaminya nama lain. Yudhistira diberinya nama Mantri Kanka dan menyuruhnya jika ada yang bertanya siapa namanya, maka dia bisa memperkenalkan dirinya sebagai Kanka. Mendengar rencana Drupadi, Yudhistira setuju akan hal itu. Arjuna berkata kepada Pancali untuk tidak memberinya nama, karena Basudewa Krishna sudah memberinya sebuah nama. Bima dan Nakula bergurau tentang Arjuna bahwa dia terlihat cantik dengan nama Prihanala. Kemudian Drupadi bertanya apa ada yang khusus dengan nama itu, dan Bima mengatakan ada yang istimewa dan menyuruh Pancali untuk menyembunyikan pakaiannya. Kalau tidak lama lagi pasti Arjuna akan mengambilnya, dan mereka pun tertawa bersama. Arjun kemudian meletakkan busurnya di tempat mereka berada dan meminta Dewa Agni untuk menjaga senjata mereka. Setelah 1 tahun maka mereka akan mengambilnya lagi dan segera menyerang dinasti Kuru. Mereka pun pergi dari tempat itu. Di Hastinapura, Duryudana dan Syangkuni menunggu laporan dari para utusannya yang tersebar di seluruh daerah Arya untuk melakukan pencarian para Pandawa, tetapi tidak ada satupun utusan mereka yang menemukan Pandawa. Mengetahui hal itu, Duryudana dan Syangkuni terlihat marah. Kemudian Duryudana mengatakan mata-mata terakhir mereka telah kembali, tidak ada tanda-tanda Pandawa di kerajaan tetangga dan sudah dipastikan di Dwaraka, Pancala, Kashi, Naglok, Madra, Kunti Boja, setiap tempat di mana ada keluarganya Pandawa, mereka bahkan tidak pernah terlihat di sana. Syangkuni mengatakan bahwa Pandawa bersembunyi di batas-batas daerah Arya tapi Duryudana mendebatnya. Duryudana mengatakan tinggal 1 bulan lagi para Pandawa di pengasingan, tapi dia tidak bisa menemukan di tempat yang lain dan bingung harus mencari Pandawa di mana.
Setelah itu Shangkuni memiliki pemikiran bahwa Nakula memiliki keterampilan berkuda, Sadewa memiliki keahlian dalam urusan sapi. Kemudian Shangkuni bertanya kerajaan mana yang satu terakhir ini pasukan berkudaan dan ternak sapinya sangat terkenal, dan mengatakan Yudhistira juga adalah orang yang bijak. Dan bertanya kerajaan mana yang 1 tahun terakhir ini menandatangani perjanjian dengan kerajaan lain. Kemudian Duryudana mengatakan bahwa dia mendengar Raja Wirata telah menandatangani banyak hal dengan kerajaan di daerah selatan dan kerajaan itu sudah lama makmur serta Raja Wirata telah membuat 100 buah waduk baru. Mendengar hal itu, Shangkuni tertawa dan mengatakan bahwa para Pandawa pasti ada di Wirata. Di kerajaan Wirata, 2 anak kecil pergi ke dapur untuk meminta ladu kepada juru masak Balawa yang tidak lain adalah Bima, lalu juru masak membuatkan ladu untuk anak itu. Salah satu anak itu ingin menjadi kuat seperti Bima, dan yang satunya lagi ingin menjadi pemanah yang hebat seperti Arjuna. Kemudian juru masak Balawa memberikan ladu itu kepada salah satu anak yang ingin menjadi kuat seperti Bima, tetapi ketika anak yang ingin menjadi pemanah hebat seperti Arjuna meminta ladu, juru masak Balawa memarahinya dan menyuruhnya pergi. Setelah itu, Bima menyuruh anak yang satunya untuk memberikan ladu kepada Tantripala yang tidak lain adalah Sadewa. Anak itu langsung pergi ke kandang sapi dan memanggil Tantripala, kemudian mengatakan bahwa juru masak Balawa mengirimnya ladu. Mendengar hal itu, Tantripala mendekati anak tersebut dan mengatakan padanya bahwa sejak masih kecil juru masak Balawa sering menepuk-nepuk pundaknya hingga membuatnya tidak bisa tegak lurus. Tantripala meminta ladu itu dan memakannya satu. Setelah itu, Tantripala menyuruh anak tersebut untuk memberikan ladu satunya lagi kepada Damagranti yang tidak lain adalah Nakula. Lalu anak itu pergi ke kandang kuda dan memanggil Damagranti. Damagranti segera mendekati anak kecil itu. Lalu anak itu bertanya apakah dia Damagranti. Damagranti pun mengatakan bahwa seekor kuda yang ada di belakangnya yang bernama Damagranti. Anak kecil itu mengatakan bahwa dia diberitahu Tantripala bahwa Damagranti adalah seorang manusia. Kemudian Damagranti menatap ladu itu dan berkata dia sudah menunggu kapan ladu itu dikirim untuknya. Damagranti memberikan ladu tersebut kepada anak kecil yang mengirim ladu itu, dan mengatakan kepadanya bahwa kalau dia mengambil ladu itu maka berat badannya akan bertambah dan menjadi gemuk seperti Balawa. Kemudian anak itu memakan ladu yang dibawanya. Damagranti bertanya kepada anak itu apakah juru masak Balawa mengirim ladu itu kepada Menteri Kanka, tetapi anak itu mengatakan bahwa dia tidak tahu. Di dalam kerajaan Matsyah, Menteri Kanka yang tidak lain adalah Yudhistira sedang bermain dadu dengan Raja Wirata. Kemudian pelayan datang dengan membawa makanan yang dikirim oleh juru masak Balawa. Saat Raja Wirata melihat makanan itu, dia melihat ladu dan bertanya siapa yang punya keberanian mengirim makanan itu untuknya. Kemudian Menteri Kanka meminta izin untuk memakan ladu itu. Raja Wirata memperbolehkannya dan mengatakan bahwa Menteri Kanka telah membuat kerajaannya sangat makmur. Bukan hanya porsi makanannya saja, tetapi Menteri Kanka juga boleh meminta sebagian dari kerajaannya. Setelah itu Raja Wirata menyuruh pelayan untuk meletakkan makanannya di meja. Saat Raja Wirata akan melempar dadu, Menteri Kanka mengatakan bahwa Raja Wirata sedang terbebani. Kemudian Raja Wirata mengatakan bahwa rakyatnya sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Panglima Kicak. Tetapi Raja Wirata tidak bisa mengendalikannya karena dia adalah saudaranya Ratu. Menteri Kanka mengatakan bahwa Panglima Kicak adalah kekuatan dari kerajaan dan dasar perlindungan mereka. Kemudian Menteri Kanka menasehati Raja Wirata bahwa seorang raja yang bijak tidak bergantung pada satu sumber perlindungan saja untuk kerajaannya, dia harus bisa membagi tanggung jawabnya itu ke beberapa orang, dan Raja Wirata pun harus bisa melakukannya. Setelah itu Menteri Kanka bertanya pada pelayan apakah makanan yang sama sudah dikirim ke kamar Ratu. Pelayan itu mengatakan bahwa makanan yang sama sudah dikirim ke kamar Yang Mulia Ratu. Di kamar Sang Ratu, Putri Utari sedang belajar menari dengan iringan musik dari Prihanala yang tidak lain adalah Arjuna. Setelah selesai menari, Pangeran Utara datang dan mengatakan pada Utari bahwa dia tidak akan tumbuh kuat kalau hanya belajar menari, kemudian menyuruh Utari untuk melatih dirinya dalam persenjataan agar bisa kuat. Setelah itu Utari menyuruh Utara untuk menari jika dia memang sekuat itu. Utara mengatakan bahwa dia adalah seorang kesatria, tidak mungkin dia menari. Mendengar hal itu, Prihanala langsung mengatakan kalau menari bisa membantu seorang kesatria, dan menyuruh Utara untuk mengangkat pedangnya untuk melukainya jika dia bisa. Setelah itu Utara dan Prihanala bertarung, tetapi dengan keajaiban menarinya, Prihanala berhasil mengalahkan Utara dan kemudian menasehatinya. Seorang pelayan datang dengan membawa makanan yang berisi ladu, kemudian Ratu merasa tidak suka dan menyuruh pelayan itu untuk membawa pergi makanannya.
Prihanala mendekati Ratu dan meminta izin untuk mengunjungi kota, kemudian Ratu mengizinkan dan menyuruh Uttari untuk istirahat. Sang Ratu bertanya kepada Malini yang tidak lain adalah Drupadi apakah dia sudah selesai menghias rambutnya. Malini pun mengatakan dia sudah selesai menghiasnya. Saat Malini hendak pergi, Ratu menyuruhnya untuk mengantarkan wadah minuman ke rumah kakak tertuanya yaitu Panglima Kicak. Tapi Malini menolaknya. Mendengar hal itu, Ratu merasa tidak suka dan memaksanya. Malini pun pergi untuk mengantarkan wadah minuman itu ke rumah Panglima Kicak. Di sebuah tempat, Bima sedang menunggu saudara-saudaranya datang. Nakula dan Sadewa pun datang menemui Bima dan mereka pun tampak sangat bahagia. Setelah itu, Yudhistira dan Arjuna juga datang menemuinya. Arjuna mengatakan pada Bima bahwa kecuali ada sesuatu yang benar-benar serius, dia melarang Bima untuk mengirim pesan lewat ladu. Bima mengatakan bahwa memang ada masalah yang serius. Kemudian Bima menggoda Arjuna dengan penyamarannya sebagai Prihanala, mereka pun tertawa bersama. Bima bertanya pada Arjuna apakah Pancali tidak menerima pesannya, kemudian Arjuna mengatakan bahwa mereka telah menerima pesannya tetapi Arjuna melihat sang ratu menghentikan Pancali. Di rumah Panglima Kicak, saat Pancali mengantarkan wadah minuman dan menaruhnya di meja. Dan saat Pancali akan pergi, tiba-tiba Panglima Kicak menghentikannya dan mendekati Pancali. Dia menyuruh Pancali untuk membuka cadarnya dan mengancamnya. Pancali menolaknya dan mengatakan bahwa dia ada di bawah perlindungan 5 Gandarwa yang abadi dan segala bahaya tidak akan menyakitinya. Pancali menyuruh Panglima Kicak untuk berhati-hati dengan nyawanya. Pancali juga mengatakan bahwa hasil dari semua dosa-dosa yang dilakukan Panglima Kicak akan membuat dia dihukum sampai berulang kali. Saat Pancali akan pergi, tiba-tiba Panglima Kicak menghalanginya dan bertanya siapa Pancali sebenarnya. Panglima Kicak curiga bahwa Pancali berasal dari keluarga bangsawan, dan kemudian mengatakan bahwa kecantikan seperti itu hanya dimiliki oleh keluarga bangsawan saja. Setelah itu, Pancali mengatakan bahwa kecantikan dan karakter tidak dinilai oleh kasta atau keyakinan, tapi bisa ditemukan di mana saja. Mendengar hal itu, Panglima Kicak langsung membuka cadar Pancali dan berhasil melihat wajahnya. Kemudian Pancali mengatakan jika ada yang berani menyentuh pakaiannya maka orang itu akan mati dengan sangat mengerikan. Panglima Kicak tertawa dan menyuruh Pancali untuk memanggil pelindungnya dan menyuruhnya untuk menyelamatkan Pancali jika bisa. Saat Panglima Kicak memegang tangan Pancali, dia terlempar hingga dia jatuh. Pancali mendekatinya dan berkata bahwa dia ada di bawah perlindungan 5 Gandarwa abadi, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya tanpa seizin darinya. Kemudian Pancali menasehati Panglima Kicak untuk tidak melakukan dosa selagi dia ada di bawah perlindungan Raja Wirata. Pancali pun mengampuninya dan segera pergi dari sana. Setelah Pancali pergi, Panglima Kicak mengatakan dia akan segera mengungkap siapa Pancali sebenarnya, dan pada saat itu Pancali akan meminta perlindungan darinya. Pandawa berkumpul di tempat biasa karena pesan dari Bima, namun Drupadi belum juga hadir. Setelah lama menunggu akhirnya Drupadi datang seraya mengingatkan bahwa masa penyamaran mereka akan segera berakhir. Kekagetan Arjuna terpancar tatkala melihat bagian belakang pakaian Drupadi terbakar karena ulah Panglima Kicak. Bima langsung emosi dan berniat akan menghabisi Kicak, namun berhasil dihentikan Drupadi. Drupadi berkata bahwa kekuatan Kicak setara Jarasandha, oleh karena itu jika kabar Kicak terbunuh menyebar, orang-orang akan curiga bahwa Pandawa ada di Wirata. Tiba-tiba datang kabar Duryudana datang ke kerajaan Wirata. Duryudana datang ke Wirata bersama Sangkuni dan Dursasana berniat untuk mencari Pandawa. Pertanyaan Sangkuni tentang Pandawa dijawab negatif oleh Raja Wirata. Ingatan Kicak akan gadis kemarin jadi terputar setelah Dursasana memberikan ciri-ciri Drupadi. Pesta yang akan dilakukan Kicak untuk Duryudana akan digelar esok hari. Pada pesta itu Kicak berjanji akan menghadirkan semua orang yang datang ke Wirata dalam 1 tahun terakhir. Kabar akan diadakan pesta oleh Kicak langsung tersebar ke seluruh kerajaan. Pandawa khawatir jika identitas mereka terungkap dalam pesta itu. Yudhistira telah menyadari bahwa sesungguhnya Kicak telah mengetahui identitas Drupadi yang sebenarnya. Di balik semua itu pasti Kicak telah merencanakan sesuatu terhadap Drupadi. Sementara itu Drupadi yang telah kembali ke istana Wirata dikagetkan oleh Kicak yang menghadang jalannya. Karena di kerajaan Wirata hanya dia yang mengetahui identitas sejati Drupadi, Kicak mengancam Drupadi agar datang ke kamarnya nanti malam. Jika Drupadi menolaknya maka identitasnya akan terbongkar. Drupadi hanya diam saja menerima perlakuan itu. Kejadian di istana segera dilaporkan Drupadi kepada Pandawa. Mereka kebingungan untuk menghadapi kebejatan Kicak.
Jelas Drupadi tidak bisa menerima tawaran Kicak, tapi jika Drupadi menolaknya maka identitas mereka terbongkar. Jika identitas mereka terbongkar maka mereka harus mengulangi pengasingan selama 13 tahun lagi. Dilema yang berat itu akhirnya berhasil dipecahkan oleh Arjuna. Tidak hanya membuat penawaran kepada Drupadi, Kicak juga membuat penawaran kepada Duryudana. Jika Duryudana bisa membantunya untuk mendapatkan tahta kerajaan Wirata, maka Kicak akan menghadirkan orang yang dicari oleh Duryudana. Sangkuni menyanggupi permintaan Kicak, lalu Kicak pun segera pergi. Kicak memang merencanakan sesuatu kepada Drupadi, maka dari itu Pandawa juga merencanakan sesuatu kepada Kicak. Setelah kepergian Kicak, Sangkuni menjelaskan kepada Duryudana maksud dan tujuannya. Sangkuni sudah menyadari akan ketamakan Kicak dan Kicak pasti punya rencana tersendiri kepada Drupadi. Sangkuni juga menyadari pasti Pandawa akan mencegah perbuatan Kicak. Dan setelah semua itu terjadi Sangkuni hanya perlu menunggu pertempuran antara Kicak dan Bima. Dengan begitu Pandawa dan Drupadi harus mengulangi pengasingan dari awal lagi. Rencana Arjuna adalah membuat bising istana dengan cara mengajak Tuan Putri untuk berlatih menari. Kicak memerintahkan agar tidak ada orang yang boleh masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar Drupadi sudah menunggunya. Drupadi melempar pisau api yang kemudian membakar lantai kamar Kicak. Ternyata di dalam kamar Kicak tidak hanya mereka berdua, di sana juga ada Bima. Kicak mengingatkan jika Bima kalah maka Bima akan terbunuh, jika Kicak yang terbunuh maka jelas kabar itu akan membuat identitas Pandawa terbongkar. Tapi Bima tidak menghiraukan ocehan dari Kicak dan langsung menyerangnya. Saat itu pula alunan musik mulai terdengar, sehingga teriakan Kicak tidak akan terdengar oleh siapapun. Tidak hanya Arjuna yang berusaha membuat bising suasana. Nakula juga membuat keributan bersama kuda peliharaannya. Begitu pula Sadewa membuat keributan dengan sapi-sapi. Itu adalah suara dari kakinya Brihanala. Irama dari Tandawa akan mengiringi kehancuranmu. Itu adalah kuda-kudanya Damagranti. Baik-baik. Suara mereka akan mengiringi kematianmu dengan cepat. Itu suara sapinya Tantripala. Mereka sedang mengumumkan kematianmu. Dengarlah! Kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini, Kicak. Lalu, bagaimana? Kau akan kirim pesanmu ke Duryudana. Rencana Pandawa membuat kebisingan itu ternyata disadari oleh Sangkuni. Sangkuni mengajak Duryudana dan Dursasana untuk segera menemui Kicak. Namun upaya mereka terlambat, Kicak telah terbunuh. Di sana sudah ada Raja Wirata yang masih kebingungan dengan terbunuhnya Kicak. Duryudana mengatakan bahwa Pandawalah yang telah membunuh Kicak. Namun Raja Wirata tidak langsung percaya, dia lebih memilih untuk berpikir sendiri. Tindakan Raja Wirata dianggap Duryudana sebagai upaya pembelaan kepada Pandawa.
Raja Wirata yang sudah kehabisan kesabaran menyuruh prajurit untuk mengusir mereka. Duryudana jelas tidak terima dan berkata Hastinapura akan menyerang Wirata. Di sisi lain istana, Raja Wirata ternyata sudah mengetahui identitas Pandawa yang sebenarnya. Wirata menyarankan agar Pandawa segera meninggalkan kerajaan karena pasukan Hastinapura akan menyerang Wirata. Tentu saja Pandawa tidak bisa mengabaikan perang itu. Pandawa memilih bertempur bersama Wirata, meskipun itu akan membongkar penyamaran mereka. Sesampainya di Hastinapura, Duryudana segera melaporkan penghinaan Wirata terhadapnya. Tapi Bisma menolak pertempuran itu karena tidak sesuai tradisi yang ada. Bisma berkata Raja Wirata harus diberi waktu untuk meminta maaf ke Hastinapura. Jika tidak ada permintaan maaf maka perang bisa dimulai. Konspirasi Duryudana akhirnya membuat Destrarastra memberi izin untuk memulai perang dengan Wirata. Setelah mendapat izin menyerang dari Destrarastra, tiba-tiba Sangkuni menyela karena Bisma masih belum menerima keputusan itu. Sangkuni mengingatkan Bisma akan janjinya kepada Destrarastra. Akhirnya Bisma hanya bisa terdiam dan menerima keputusan perang. Berita pasukan Hastinapura telah mengepung benteng utara sampai ke Raja Wirata. Pandawa yang ada di sana minta izin ikut turun ke medan perang meskipun sudah dilarang oleh Wirata. Pertempuran pun dimulai, namun pasukan yang ada di benteng utara itu bukanlah pasukan Hastinapura, melainkan pasukan sekutu Hastinapura. Karena pasukan Hastinapura berada di benteng selatan. Suara trompet dari Bisma bergema tanda penyerangan dari selatan dimulai. Kabar penyerangan itu membuat Sang Ratu panik karena tidak ada pasukan di benteng selatan. Setelah berdebat akhirnya Pangeran Utara yang akan bertugas menjaga benteng selatan didampingi Arjuna yang menyamar sebagai Brihanala. Para perwira Hastinapura tertawa saat melihat yang akan menghadangnya adalah Pangeran Utara dan kusirnya. Duryudana mengeluarkan kata-kata pedas untuk memancing Pandawa keluar. Trompet perang telah ditiup Duryudana, tanda perang dimulai. Pangeran Utara mengangkat busurnya dan berniat memanah pasukan Hastinapura. Namun kemampuan memanah Pangeran Utara tidak begitu bagus, bahkan panahnya tidak sampai mengenai pasukan Hastinapura. Pangeran Utara yang merasa ketakutan mengajak Brihanala untuk kembali ke benteng. Mendapat perintah itu, Brihanala segera membawa Utara pergi. Bukannya kembali ke benteng, Brihanala malah mengajak Utara menuju hutan. Ternyata tepat saat mereka sampai di hutan itu, masa pengasingan Arjuna telah selesai dan Arjuna meminta kepada Dewa Agni untuk mengembalikan busur Gandiwa miliknya. Arjuna menarik busurnya, dan suara gema busur itu pun bergema hingga ke pasukan Hastinapura. Pangeran Utara, maukah kau menjadi kusir kuda untuk Arjuna, putra Pandu? Hari ini aku akan beri pelajaran Duryudana. Hukum yang ada di dalam medan perang.